Ya, saudara, selain itu pemerintah tegas Menko Polhukam Mahfud MD akan menindak tegas aktor intelektual dan pelaku aksi-aksi dari anarki dan juga yang berbentuk kriminal saat demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Baik saudara, untuk membahas hal tersebut kita akan berdialog langsung dengan Menko Polhukam terkait masalah ini. Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi. Baik, Pak, kita tahu bahwa pemerintah menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk rakyat, tapi kenyataannya di bawah masih banyak yang menentang. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Ya, kalau analisis kami ada dua ya. Satu ada masalah hulu, dua ada masalah hilir. Dan masing-masing itu diulang secara prinsip itu memang tidak setuju. Dari yang itu, di samping itu ada juga yang hanya menunggangi. Pokoknya siapapun yang tidak setuju itu akan diikuti, karena memang pokoknya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ya harus disalahkan karena kepentingan politik tertentu. Nah, di bawah, di hilir itu ada juga yang ikut-ikutan, malah lebih banyak yang ikut-ikutan karena kadang-kala tidak tahu isinya. Yang di demo itu hal-hal yang tidak ada, misalnya ada demo karena katanya menghilangkan hak cuti, demo karena mempermudah PHK, tidak ada pesangon bagi PHK dan sebagainya. Itu kan banyak sekali, bahkan ada juga yang memprotes pendidikan dikomersilkan gitu, hal-hal yang itu tidak ada sebenarnya di undang-undang itu. Nah, oleh sebab itu menurut saya memang yang terjadi itu memang ada politisasi, kemudian ada yang memang tidak paham, ada yang tidak baca gitu. Memang undang-undang ini tebal sekali ya, hampir 1000 halaman lah, sekitar 1000 halaman. Mungkin orang malas baca juga bisa terjadi gitu. Tapi sebenarnya substansi yang di demo itu pada umumnya hal yang sebenarnya tidak menjadi materi dari undang-undang itu. Tinggal soal persetujuan, misalnya pesangon. Dulu itu pesangon bagi PHK itu kan ada 32 kali gaji ya. Nah, sekarang menjadi 25, 19 ditambah 6. Kenapa? Karena dulu ada di undang-undang itu, tapi tidak pernah ada satupun orang PHK membayar 32 kali. Ya, 5 kali aja enggak ada, dibayar 1 kali pulang gaji terakhir katanya, terus enggak dibayar lagi dulu undang-undang. Nah, sekarang kita menyatakan 19 dari perusahaan itu, 19 bulan dari perusahaan mutlak itu, kemudian 6 itu dibayar oleh pemerintah. Ya, sehingga ada istilah sekarang JKP, jaminan kehilangan pekerjaan gitu. Dulu itu enggak ada. Dan sekarang yang 19 menjadi keharusan yang bisa menjadi dipaksakan. Kalau dulu kan tidak ada, meskipun ada kata 32, padahal dulu PHK besar-besaran juga enggak ada orang dibayar 32 kali. Nah, ya, baik, seperti itu lalu dibilang tidak ada pesangon gitu, kan ada pesangon. Bahkan sekarang gini loh, di undang-undang sekarang itu orang yang kena PHK itu gajinya terus dibayar sampai ada penyelesaian secara yuridis, ada kepastian secara hukum bahwa dia boleh di PHK atau tidak. Nah, itu kan kemajuan yang cukup signifikan ya, dibandingkan yang dulu hanya ada ketentuannya lalu tidak ada yang mengikat gitu. Ya, baik Pak Mahfud. Ya, baik Pak Mahfud. Tadi juga Anda menyampaikan selama ini ada 32 kali aturan yang berada pada undang-undang lama begitu ya. Kalau ada pekerja yang di PHK begitu akan dibayarkan 32 kali pesangon. Sementara di undang-undang baru ada 19 kali dari perusahaan dan 6 kali dari pemerintah begitu ya. Nah, ini apakah undang-undang ini memang sudah berpihak pada buruh begitu? Nah, sampai dengan saat ini terkait anggapan di masyarakat karena regulasi ini memang pengesahannya dianggap terburu-buru, padahal kalau kita melihat juga tadi Anda menyampaikan undang-undang ini cukup berpihak pada buruh begitu ya. Tidak terburu-buru juga ya, kan Presiden itu mengumumkan itu udah setahun yang lalu ya,
tidak lama sesudah malahan ya Presiden itu bicara tentang Omnibus Law sebelum dilantik menjadi Presiden periode kedua. Itu menjadi salah satu kampanyenya kan. Begitu menjadi Presiden periode kedua langsung dibentuk timnya, disusun naskahnya. Sudah lama juga. Nah, kita sudah dialog juga dengan buruh. Lalu sesudah jadi di tingkat pemerintah, kita serahkan ke DPR. Kita bilang sana ke DPR lagi kalau masih ada aspirasi. Karena DPR itu harus membuka pintu terhadap itu. Nah, pemerintah juga ada di DPR itu. Bahkan ketika sudah di DPR, saya selaku pemerintah ini sering juga menerima delegasi-delegasi buruh itu di kantor saya berkali-kali, bukan hanya pernah ya, berkali-kali menerima. Sudah itu saya antar ke kantor Menko Perekonomian, saya rekomendasi ke Menaker gitu. Bahkan Menaker itu mencatat tidak kurang dari 63 kali mereka berembuk dengan buruh. Di situ ada agendanya, kapan ketemunya, apa yang dibicarakan, siapa yang hadir gitu. Sebenarnya tidak tertutup juga. Jadi daripada berlarut-larut sudah di DPR saja gitu. Karena juga undang-undang ini diperlukan. Supaya diingat ya, undang-undang ini sebenarnya tidak merugikan kaum buruh. Di mana merugikannya? Kalau saya sebut tadi soal cuti, soal gaji, soal macam-macam lah. Tetapi undang-undang ini diperlukan oleh orang yang bukan buruh, yang ingin menjadi buruh. Angkatan kerja kita tuh Anda tahu enggak? Yang ingin menjadi buruh, bekerja tidak bisa itu. Berapa itu? Setiap tahun 3,5 juta angkatan kerja baru. Yang itu skillnya rendah karena mereka hanya lulus SMP atau SMK. Ke bawah sebanyak 82% dari 3,5 juta setiap tahun tuh 82%-nya itu pendidikan di bawah. Nggak bisa diajak dengan padat modal gitu, dengan kerja yang canggih-canggih. Nah, itu kemudian dibuatkan undang-undang ini agar mereka mendapat pekerjaan gitu, bisa menjadi buruh. Ini kok yang demo buruhnya, padahal kita mau membuka pintu sebenarnya bagi mereka yang ingin menjadi buruh, bukan untuk buruhnya. Nah, untuk buruh kan tidak ada pengurangan-pengurangan, malah sebenarnya menurut versi pemerintah diberi jaminan-jaminan itu. Dan begini ya, kita sudah bicara dengan tokoh-tokoh buruh, ya kita tampung, kita berdiskusi, bahwa kemudian tidak 100% dari dari kehendak-kehendak itu, maka itu biasa saja kompromi itu pada akhirnya rumusan yang akomodatif terhadap keduanya gitu. Kalau mau minta 100% ya berarti tidak ada perubahan, semuanya masing-masing begitu. Demokrasi itu kan begitu, ayo dong bicara gitu. Nah, itu yang sudah kita lakukan dan kita akomodatif. Dulu kita sudah masuk di dalam rancangan undang-undangnya itu, misalnya undang-undang perguruan tinggi, undang-undang tentang sistem pendidikan, yang memang pada waktu itu mau disamakan dengan usaha, sehingga di situ masuk dalam klaster perizinan pendidikan itu ada undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang perguruan tinggi, undang-undang dosen dan guru, dan undang-undang lain gitu. Masuk di situ mau diatur, tetapi kemudian Persatuan PGRI, Pergubi, kampus-kampus, aktivis pendidikan protes. Lalu kita cabut, kan sudah akomodatif, kita cabut sekarang bahwa perguruan tinggi itu atau lembaga pendidikan itu adalah lembaga pendidikan yang bergerak dengan nirlaba, bukan mencari untung. Oleh sebab itu lalu diatur di dalam pasal 65. Sesudah masalah pendidikan sudah, jangan dimasukkan di Omnibus Law, lalu diberi pintu keluarnya di situ. Lembaga pendidikan yang akan mengurus izin itu dapat mengikuti proses undang-undang Omnibus Law, bukan harus dapat, karena yang berlaku adalah undang-undang sebelumnya yang tadinya dimasukkan di klaster lalu dikeluarkan. Dapat itu siapa tahu suatu saat ada orang mendirikan perguruan tinggi memerlukan syarat-syarat yang seperti itu. Tetapi kalau tidak ada, kan sudah ada
undang-undangnya berlaku tetap yang lama untuk lembaga pendidikan itu, gitu. Jadi tetap nirlaba, tidak ada komersialisasi, gitu. Memang dulu pernah dimasukkan, tapi kemudian atas usul-usul itu karena kita mendengar suara masyarakat lalu ya dicabut, gitu. Gitu. Baik, Pak Mahfud, kalau kita melihat aksi yang terjadi kemarin, situasi sempat menghangat, bahkan di beberapa daerah juga sempat terjadi pergesekan. Kalau Bapak melihat tentang rusuh yang terjadi kemarin, apakah polisi juga sudah mengidentifikasi para pelakunya? Apakah memang ini dilakukan oleh murni buruh atau ada pihak lain yang ikut mendompleng, Pak? Nah, seperti katakan tadi, ya, di hulu itu ada dua kelompok, ada yang memang karena aspirasinya tidak setuju dengan itu dan kita hargai. Tapi ada yang mendompleng memang, pokoknya mendorong-dorong. Itulah yang kemudian disebutkan bahwa di tingkat hulu tuh jantungnya ada dua, ada jantung yang memang gerakan buruh yang digerakkan oleh serikat-serikat, ada yang numpangi kan. Yang numpang ini yang yaitu tadi, pokoknya apapun yang pemerintah pokoknya harus disikat, harus dijatuhkan dan sebagainya, dan itu bisa kita lihat mereka tidak punya kepentingan apapun dengan buruh, tapi bukan main ininya gitu ya. Di hilir kan juga begitu. Coba ada kelompok-kelompok anak STM, SMA yang ikut-ikut di situ gitu kan. Kemudian ada satu kelompok yang namanya anarko yang sudah banyak ditahan sekarang itu apa tuh kaitannya dengan perburuhan kan gitu kan. Tapi oke lah itu kita sudah tahu sebagai fakta kejadian di lapangan. Oke. Baik, Pak Mahfud, kami juga menyoroti dalam demonstrasi anarki seperti ini adalah para pelajar yang cukup merepotkan petugas begitu ya Pak. Dan kejadian ini juga berulang, adakah tindakan serius pemerintah yang bisa memberikan efek jera kepada mereka Pak? Ya, pendidikan kita itu kan masuk dunia pendidikan ya, kita koordinasi dengan terutama seperti misalnya kalau yang dilakukan oleh pemerintah di Jawa Tengah, ya diteleponlah orang tuanya. Ini kan musim sekolah belum dibuka kan, ini kan kuliah dari rumah, belajar dari rumah ya, pakai daring gitu. Kok sudah berkumpul begitu, ya ternyata ada undangan-undangan yang berantai itu dari entah siapa, pokoknya anak SMA harus kumpul di sini dan sebagainya. Itu terjadi di berbagai tempat gitu ya. Ya biasalah zaman medsos sekarang kan bisa saja orang terprovokasi oleh sesuatu yang belum jelas, apalagi anak muda, apalagi anak-anak yang sudah jenuh mungkin di rumah belajar dari rumah gitu, mungkin ada seperti itu lalu dianggap undangan resmi dan sebagainya. Baik, Pak Mahfud, kita tahu bahwa pemerintah akan tegas menindak pelaku aktor intelektual dan para perusuh. Namun di sini juga ada kejahatan cyber, juga yang kita tahu berupa hoax dan hasutan lain di medsos. Apakah ini juga akan dijerat sebuah pasal, Pak? Ya itu sudah ada undang-undangnya ya. Kita selektif siapa yang pembuat pertamanya dulu, mulainya dari mana, kemudian siapa yang secara masif menyebarkan. Kita kan punya polisi cyber, ya. Mungkin terlalu banyak kalau diumumkan satu persatu seperti itu. Tapi polisi cyber kita juga sudah bekerja mengidentifikasi itu. Baik Pak, lalu kita tahu juga ada beberapa fasilitas umum yang pada saat aksi kemarin juga dirusak. Apakah ini juga akan ada sanksi bagi para pelakunya? Sudah pasti. Mereka pelaku-pelaku itu kan sudah ada yang ditahan gitu ya di berbagai tempat gitu. Bukan hanya yang di Jakarta, yang di daerah juga kan sudah ada yang melakukan pengrusakan seperti itu, kemudian diamankan orangnya gitu. Sudah pastilah itu kan melanggar hukum, maka kita katakan kita akan tindak tegas gitu. Baik, Pak Mahfud, kalau kita melihat dan juga kalau kita
melihat juga kemarin jika demonstrasi ini belum berakhir begitu ya. Jika demonstrasi ini belum berakhir, apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah, Pak Mahfud? Ya pengamanan yang standar aja. Kita sudah berpikir begini, saya sudah menginstruksikan kemarin, lakukan pengamanan seketat-ketatnya, tetapi jangan sampai ada korban jiwa, ya, jangan sampai ada korban lah gitu. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kejadian yang jadi korban itu kan aparat dikeroyok, aparat didorong-dorong dengan kayu, bahkan yang di Banten itu pelemparnya ada di depannya gitu, sampai akhirnya meskipun ketahuan dipeluk gitu karena karena pendekatan persuasif. Saya katakan persuasif karena begini, situasi seperti ini bisa saja kalau emosi nanti terjadi korban dan itu akan menyebabkan gelombang lebih besar. Yang banyak terjadi di berbagai peristiwa itu ada orang dalam kerusuhan itu sengaja melukai bahkan membunuh sesama pendemo yang saling tidak kenal biasanya karena ada provokatornya di tengah, lalu di situ yang dituduh aparat. Seperti yang 22 Mei itu kan jelas sekali ya, di tengah-tengah pendemo ada mobil yang bawa senjata tajam, kemudian ada orang yang jadi korban tembakan dari samping, ada yang dari belakang dan sebagainya. Itu kan berarti di tengah itu, yang di tengah-tengah pendemo itu ada yang bawa itu. Nah itu biasanya orang menjadi martir. Nah kalau sudah ada satu martir itu, lalu yang dituduhkan ke negara. Oleh sebab itu kita beritahu aparat kepolisian jangan membawa peluru tajam. Setiap senjata yang dibawa itu supaya dijelaskan, diberitahu nomornya masing-masing, teridentifikasi, dipastikan tidak ada peluru tajamnya gitu. Nah, sehingga nanti kalau ada korban kita bisa cari ini dari mana pelurunya, dari arah mana datangnya dan sebagainya. Tapi sejauh ini sampai hari ini yang itu alhamdulillah tidak terjadi ya. Ya, Gitu. Pak Mahfud, jika masa masih melakukan aksi demo begitu, apakah pemerintah akan melakukan pendekatan secara persuasif pada serikat buruh begitu, Pak? Iya, kita persuasif gitu. Saya misalnya nanti akan berbicara dengan kelompok. Kan ada kelompok-kelompok strategis ya. Ada perguruan tinggi itu ada yang umum, ada yang agama. Ada kemudian kelompok-kelompok buruh itu banyak sekali. Saya akan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mereka yang memang memang minta bicara dan bisa diajak bicara. Itu kita lakukan tentu saja gitu. Tetapi kita juga tidak akan memaksakan, kan ada proses-proses hukum. Kalau tetap tidak setuju di di dalam undang-undang itu kan memang ada Mahkamah Konstitusi ya, juga saja ke sana. Kalau misalnya kerancuan penafsiran itu masih ada peraturan pemerintah untuk membuat tafsir kan, di situ ada 399 pasal yang harus diatur lagi dengan peraturan pemerintah. Nah mungkin hal-hal yang menimbulkan tafsir berbeda itu nanti disalurkan aja tafsirnya itu di dalam peraturan pemerintah, salurkan di situ. Kalau masih kurang lagi masuk peraturan presiden, kemudian ada peraturan menteri, masih banyak kok ini yang bisa mengatur teknisnya kalau ada salah paham terhadap itu. Kemudian bahkan perlu untuk hal-hal tertentu itu perlu peraturan kepala daerah, perkada ya, bukan perda, perkada misalnya. Itu juga ada gitu. Nah oleh sebab itu masih banyak jalur-jalur hukum yang bisa ditempuh ya untuk ini. Baik, Pak Menteri, kita tahu bahwa demo yang kemarin ini merusak cukup banyak fasilitas umum. Bagaimana tanggapan Pak Menteri ini? Ya kita menyesalkan, itulah sebabnya kita sih demo itu ya biasa aja, silahkan kan gitu. Karena itu hak untuk
menyuarakan pendapat aspirasi. Tetapi kalau sudah ada pengerusakan, penganiayaan dan juga penjarahan, ya mengganggu ketertiban umum dan sebagainya, ya kita tindak. Itu kan jalannya itu memang. Makanya kita membentuk negara, punya petugas, punya aparat. Nah, petugas aparat itu kan diberi hak monopoli oleh negara, ya, untuk memegang kewenangan, ya, kewenangan untuk melakukan pengamanan, menjaga negara, baik menjaga dalam bentuk pertahanan maupun dalam bentuk keamanan, gitu ya. Kan dibedakan tuh pertahanan dan keamanan. Nah, itu semua ya kita kerahkan semaksimal mungkin agar negara ini aman. Gitu. Ya, Pak Menteri, hari-hari ini, belakangan ini kita lebih terkonsentrasi kepada dampak regulasi terhadap buruh. Lalu bagaimana Pak, dampaknya sendiri terhadap perusahaan atau investor? Ya itulah, jadi begini, kenapa undang-undang ini lahir ya. Dulu, waktu pemerintahan Pak Jokowi yang pertama itu kan terasa sekali perizinan investasi itu kok rumit ya, harus melalui banyak pintu sehingga bertele-tele dan investor menjadi jenuh, seperti tidak ada kepastian pintu mana yang menyelesaikan. Bahkan dulu banyak korupsi, minta izin ke ini dikutip segini, saya suruh pindah ke meja satunya dikutip lagi, pindah ke kementerian lain dikutip lagi, tidak selesai-selesai. Akhirnya pemerintah menyatakan akan menertibkan. Nah, sesudah berusaha menertibkan karena undang-undangnya terlalu banyak, kok susah juga ya diselesaikan. Undang-undang perpajakan muncul di undang-undang keimigrasian. Sudah undang keimigrasian, nanti muncul masalah di undang-undang misalnya lain. Perdagangan, di perdagangan muncul lagi di perindustrian, seperti saling kunci karena punya aturan sendiri-sendiri, jadi rumit. Nah, itulah sebabnya lalu muncul, kalau begitu jalan keluarnya adalah Omnibus Law. Nah, jadi Omnibus Law ini ya sebenarnya kuncinya mempermudah perizinan untuk usaha. Kenapa harus mempermudah perizinan? Karena izin usaha itu harus banyak yang dikeluarkan agar angkatan kerja kita yang setiap tahun jumlahnya 3,5 juta itu bisa tertampung. Karena kalau tidak ada izin usaha, mereka mau kerja di mana? Tidak ada perusahaan yang beroperasi karena izinnya sulit, gitu. Nah, oleh sebab itu kalau ini dipahami filosofi dan latar belakang historiknya, sebenarnya ya tidak perlu terlalu ribut-ribut kan, gitu. Bahwa ada perbedaan cara membuat pasal, itulah perlunya DPR ke DPR. Maka sesudah pemerintah berdebat di tingkatan internal, agar selesai, sekarang perdebatan dialihkan ke DPR. Kita serahkan ke DPR dan DPR nampaknya udah mau buka pintu tuh. Kalau saya lihat ya semua fraksi itu sudah ikut berbicara pada tahap-tahap pendahuluan di tingkat balik dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang tetap tidak setuju, ya biasa aja, tidak setuju kan boleh saja, gitu. Oleh sebab itu lalu ada mekanisme, karena di dalam hukum itu kalau nunggu orang setuju semua ya tidak akan bisa, maka ada voting, gitu. Siapa yang setuju, siapa yang tidak. Yang tidak setuju ya sudah, saya tidak ikut bertanggung jawab, ya silakan, gitu. Ya kan begitu cara bernegara. Kalau menunggu orang setuju semua, itu kan tidak bisa juga, gitu. Itulah sebabnya dulu ada konsep negara demokrasi sejak ribuan tahun yang lalu. Karena suatu organisasi itu menunggu orang setuju semua tidak mungkin, maka diadakan mekanisme demokrasi. Namanya udah, kalau tidak setuju ayo ngomong. Kalau bisa sepakat ya disepakati dengan kesepakatan, kalau enggak di voting kan, gitu. Siapa yang banyak itu yang menentukan kan, gitu kalanya. Kalau di debat lagi, Pak, itu yang banyak semua curang, ya pilih dong, yang salah yang milih juga. Pilihlah rakyat, pilihlah wakil yang baik, gitu kan, gitu filosofinya.
Nah, kalau Pak itu undang-undangnya jelek, untuk bisa memilih yang baik, ya perbaiki undang-undangnya, kan itu hak rakyat, namanya negara demokrasi. Nah, cuma dari semua itu kalau masih gagal juga kan, pada akhirnya harus ada yang mengambil keputusan, apakah yang memimpin itu terpilih karena Anda dukung, atau tidak karena Anda dukung, tapi terpilih karena orang lainnya banyak yang mendukung, maka ya itu harus ditaati selama dalam periode pemerintahannya, gitu. Kan gitu cara bernegara. Gitu. Baik Pak Menteri, terima kasih atas perbincangannya pagi ini bersama kami. Kita tentunya sama-sama berharap keadaan damai, aman, dan kondusif semakin tercipta dan tidak ada lagi aksi-aksi yang merujuk ke anarkis dan merusak ketertiban umum. Terima kasih Pak Menteri, selamat pagi.